Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan buat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran, memberikan contoh yang terbaik berupa akhlak dan lain-lain, sehingga kita bisa dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan cahaya Islam. Itu adalah berkat petunjuk dan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk salah satu syiar Islam, ya, yaitu Islam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menghormati, menghargai orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana Islam itu memberikan kedudukan kepada orang yang lebih tua dari kita. Karena Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan bahwa salah satu tujuan Rasulullah SAW itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Beliau mengatakan dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus, ya, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu akhlak yang beliau contohkan, yang Islam ajarkan kepada kita adalah bagaimana cara kita menghargai orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih kecil dari kita. Rasulullah SAW dalam bab ini menyampaikan sebuah hadis yang sangat bagus sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana walam ya'rif syarafa kabirana. Dalam redaksi yang lain, wa ya'rif haqqa kabirina, memberikan tahdzir, peringatan, ya, wa'id wa tahdzir, bahwa tidak termasuk golonganku, kata beliau, orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Laisa minna man lam yarham saghirana, tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku, kata beliau, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Kemudian wa ya'rifu haqqa kabirina, dan tidak mengetahui hak orang yang lebih besar dari dia. Jadi bagaimana Islam itu memberikan kedudukan kepada orang lebih besar, ya, orang yang lebih besar mungkin dari segi umur, lebih besar dari segi ilmu dan lain-lain, ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan, man lam yarham saghirana, ya, siapa-siapa yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap yang lebih kecil. Karena salah satu tujuan beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau orang itu tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada yang lebih besar, atau tidak menghormati yang lebih, menyayangi yang lebih kecil, maka Rasulullah mengatakan laisa minna, ya, tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Orang tua, ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah kabir fisin, dia tua dari segi umur, tua dari segi umur. Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari tanda-tanda mengagungkan Allah itu adalah ikramu dzi syaibatil muslim, menghormati orang yang sudah punya uban. Karena itu bagian daripada mengagungkan Allah. Ya, dzi syaibah itu artinya yang punya uban, yang sudah memutih rambutnya, kemudian dari golongan orang-orang muslim. Ai inna min tabjilillahi wa ta'zimihi, ya, wa ada'i haqqihi ikramun wa ta'zimu tawqiri dzi syaibatil muslim. Ya, artinya sebagian dari tanda-tanda mengagungkan Allah juga adalah menghormati yang lebih tua dari kita. Bagaimana cara menghormati mereka? Bagaimana cara menghormati, memberikan kedudukan orang yang lebih tua dari kita? Wa min ikramihim, diantaranya adalah ihtiramuhum idza takallamu, apabila berbicara, ya, kita hargai, kita dengarkan kalau dia berbicara, ya. Mungkin sekalipun apa yang mereka bicarakan itu enggak bermanfaat rasanya buat kita, atau tidak ada faedahnya, atau ya kita tidak memerlukannya misalkan, ya, apa yang diucapkan itu. Tapi tetap kita menunjukkan adab kita, akhlak kita kepada mereka, menghormati orang lebih tua. Jadi apabila
mereka bicara kita hormati, ya. Wa adamu muqati'atim, dan kalau dia sedang berbicara kita jangan potong ucapannya. Ya, jangan disela ketika mereka dengarkan dulu, selesaikan dulu ucapannya. Ya, kadang-kadang kan ada orang enggak sabar gitu. Ketika orang tua ataupun lansia berbicara dengan dia istilahnya ya cuek saja. Itu bukan adab ya dari agama kita. Karena Rasulullah mengajarkan ya laisa minna, hati-hati ketika masuk dalam kalimat laisa minna, ini adalah merupakan ancaman ya, dan itu merupakan tahdzir, peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahtiramu taujihatim, kalau dia memberikan nasihat-nasihat ya kita hormati, dan wal istifadatu min khibaratihim fil hayah, karena mereka adalah yang lebih punya pengalaman lebih besar dari kita. Ya, mungkin menceritakan tentang bagaimana pengalaman kerjanya, ya kan? Dia sudah lebih dulu, lebih pengalaman, punya pengalaman yang lebih banyak, ya, itu kita hargai, ya. Jadi orang tua yang pertama adalah kibar fissin, ya, mereka tua dalam usia. Kemudian wa min ikramihim, di antara cara kita memuliakan orang tua juga, ya, yang lebih tua dari kita adalah taqdimuhum fis shalah, terutama dalam salat. Ya, kalau ada kita mau salat berjamaah nih, ya, ada yang lebih tua dari kita, dahulukan mereka. Ya, sebagai bentuk kita memberikan kedudukan kepada orang lebih tua dari kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hal imam, ya, dalam hal mengimami seorang, Rasul bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya. Yang pertama, ya, syarat yang menjadi syarat utama imam adalah yang paling pandai dalam bacaan Al-Qur'annya. Ini yang pertama. Lihat, ada orang tua, lihat dari mereka apakah pandai baca Quran apa enggak. Ya, bukan hanya tuanya saja, ya. Jadi pandai dalam baca Al-Quran dari segi tajwid, makhraj, sifat dan lain-lain. Baru kita dahulukan itu pertama dilihat. Kemudian yang kedua, ketika kita mau sholat, ada orang tua tapi bacaannya sama, bagus-bagus, ya. Ada orang tua 2, 3, 4, 5, tapi bagus-bagus bacaannya. Maka yang kedua kata Nabi SAW, lihat fa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaannya sama, dia sama-sama qori misalnya, mungkin mantan qori dulu, ya. Tapi udah tua gitu. Tetap kita hargai. Kalau sama-sama pandai baca Al-Quran, maka Rasulullah mengatakan, jadi yang paling didahulukan adalah yang paling mengetahui tentang sunnah, yang paling mengetahui tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang paling banyak pengetahuannya tentang Al-Quran, yang paling pandai baca Quran. Yang kedua adalah yang paling pandai dalam hal segi sunnah, yang paling pandai dalam hal sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau dalam yang kedua ini sama-sama baca Quran pandai, sama-sama mengetahui sunnah, ya. Yang paling dahulukan adalah yang paling pertama hijrah, ya. Yang paling pertama hijrah. Siapa yang paling dulu mengenal Islam di antara mereka? Ya, siapa yang paling dulu tahu tentang Islam, ya. Kemudian kalau ini sama, fa in kanu fil hijrati sawa, kalau sama maka dahulukan kepada mereka akbaruhum sinnan, ya, yang terakhir, ya, yang paling tua umurnya, ya. Jadi ada beberapa tingkat tadi kan, ada dari segi bacaan, dari segi pengetahuan tentang sunnah, dari segi hijrah. Kalau ini semuanya sama, maka dahulukan yang paling tua dari mereka, ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bacaannya bagus, pengetahuan tentang sunnahnya juga bagus, hijrahnya juga sama, lebih dahulu hijrah dan lebih tua dari mereka. Kalau semuanya sama, maka dahulukan yang lebih tua dari mereka. Ini cara kita menghormati orang yang lebih tua. An-naw'u tsani, di antara tua yang kedua itu adalah minal kibar, ya. Kabir al-qadr, yang punya orang, dia di samping dia udah punya usia, dia juga yang kedua adalah dia punya kedudukan. Seperti kal amir, seperti, ya, dia seorang amir, ya. Walaupun dia muda, tapi dituakan karena dia seorang amir, ya, dia seorang raja, seorang pemimpin, ya. Wal wazir, atau dia seorang menteri, ya. Ini juga kita hormati karena dia adalah bagian dari orang tua yang harus kita hormati dan hargai. Wal mudir, dia mungkin seorang mudir di perusahaannya, ya, dia seorang pemimpin, ya. Wal mas'ulu, ya, wa man lahu qadrun, ya, wa makanuhu fi al majlis, mungkin dia punya kedudukan di tempat yang lain, di keluarganya, di majelisnya, dia makanya kita hargai. Istilahnya kepala suku, ya, kalau ini istilahnya kepala suku lah. Makanya kalau kita mau masuk ke suatu daerah, suatu kampung, tanya dulu siapa kepala sukunya di situ, ya. Itu yang kita pegang dulu, kita hargai, hormatin, ya. Baru kita kalau kita mau dakwah di daerah itu, maka pegang dulu kepala sukunya, gitu. Kalau kepala sukunya sudah kita hormatin, hargai, merasa dihormati, ya gampang. Kalau kita mau berdakwah di daerah itu gampang, ya, karena nanti mereka akan mengarahkan rakyatnya, mereka akan mengarahkan orang-orang di sekitar situ. Dan yang terakhir adalah an-naw'u tsalits kabirul ilm,
di samping orang tua yang sudah berumur tadi, yang kedua adalah dari segi kedudukan dia punya statusnya tinggi, yang ketiga adalah dia punya ilmu. Ya, dia punya ilmu. Yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah dia punya ilmu dan fal alim kabirul qadr. Orang alim yang punya ilmu, Masya Allah, dia punya kedudukan yang tinggi sekalipun usianya masih muda. Ya, sekalipun usianya masih kecil, tapi dia punya ilmu. Kan banyak kita lihat orang-orang yang punya istilahnya IQ tinggi ya tentang Islam, maka dia masih kecil sudah hafal Al-Quran, masih kecil sudah hafal sekian ribu hadis, ya masih kecil sudah tahu tentang sejarah-sejarah Islam, maka ini adalah orang alim. Ya, maka kita hargai sekalipun dia lebih kecil usianya dari kita. Maka man kana aliman bil kitabi was sunnah wa kana min ahli sunnah. Ya, dan dia memang tahu enggak sembarangan gitu ya, pengetahuan tentang Quran dan sunnahnya enggak sembarangan. Ya, dia punya urutan ilmu, dia punya istilahnya jenjang ya pendidikan yang mutawatir, yang berurut dari gurunya gitu kan. Dia punya sanad, itu maksudnya ya. Dia belajar, ya bukan hanya tahu tapi dia belajar dari guru-guru. Maka ini kita hargai dan hormati. Wa yajibu 'alal ulama aidan ala ikhtilafi a'marihim an yura'u haqqa kibarihim ya fa innal ulama al-kibar lahum qadruhum wa ihtiramuhum wa ya, jadi maksudnya adalah sekalipun berbeda usia dari mereka, ikhtilafu a'marihim, kadang-kadang orang yang alim, ulama itu enggak selamanya dia itu orang tua gitu dari segi umur ya, tapi ada anak muda masih kecil tapi sudah berilmu. Maka sekalipun umurnya berbeda-beda, ada yang tua, ada yang muda, ada yang paling kecil kadang, tapi ilmunya tinggi, dia tahu tentang Islam ya, maka hargai, hormati, dan dia berhak untuk dihormatin. Ya, sama seperti halnya dengan adab-adab yang lain, misalkan adab tentang salam misalkan ya, maka tentu yang lebih kecil yang lebih mendahulukan diri untuk ucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, misalkan saya sekarang ya lebih dulu datang ke masjid, kemudian ada di situ orang-orang tua yang duduk, maka saya hak mereka adalah saya ucapkan salam kepada mereka, saya lebih dulu karena saya lebih kecil ya, dari segi umur, dari segi pengalaman, dari segi hijrah ya, dan lain-lain ya. Maka seyogianya bagi seorang muslim itu adalah untuk memperhatikan adab-adab akhlak ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan beliau diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, dalam hadis yang tadi disampaikan di awal bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini adalah bagian daripada akhlak-akhlak yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang baik, akhlak hasanah, dan kita menghargai yang lebih besar dari kita, hormati yang lebih besar dari, lebih-lebih itu adalah orang tua kita sendiri. Lebih-lebih itu adalah orang tua kita sendiri, bisa juga mertua kita, karena mertua juga masuk dari orang tua, ya kan? Lebih-lebih itu adalah orang yang sangat berjasa di kita, guru-guru kita, dan kita hargai lebih-lebih ya. Setelah kita memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak yang kedua adalah memberikan hak kepada orang yang lebih tua dari kita ya. Orang lebih tua dari kita bisa jadi tua dari segi umur, tua dari segi pengalaman, kedudukan, tua dari segi ilmu ya. Maka ini yang kita hargai. Bagaimana cara menghormatinya? Hormati mereka, hargai mereka, jangan putus pembicaraannya ya, dengarkan dulu baru selesai, baru kita angkat bicara. Tapi sebagai bentuk ikram, sebagai bentuk penghormatan kepada orang lebih besar, kita dengarkan ya. Itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penunjuknya untuk selalu menghargai yang lebih tua dari kita dan menyayangi yang lebih kecil dari kita.